Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdin Yashla dari kelas 2B Manajemen Pemasaran. Oke, jadi selama kurang lebih 10-12 menit ke depan ya, di video ini saya itu akan berbicara dan juga sedikit menjelaskan ya. Cukup banyak sih menjelaskannya, itu tentang perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen ini saya juga menunjukkan videonya yang sesuai dengan pengalaman pribadi saya, dan di situ akan saya jelaskan juga nih di videonya tentang perilaku konsumennya itu apa saja faktor-faktor penyebabnya dan lain sebagainya. Ini jadi menarik sekali untuk kita bahas. Yuk kita bahas. Jadi, pertama-tama kita tuh harus tahu dulu apa sih pengertian dari perilaku konsumen. Oke, jadi perilaku konsumen itu adalah suatu studi di mana suatu individu, kelompok, atau organisasi itu melakukan sebuah perilaku. Nah, perilakunya apa nih? Perilakunya adalah untuk membeli, memakai ya, atau menggunakan, dan juga mengevaluasi suatu produk atau barang yang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan dari si konsumen tersebut, seperti itu. Kurang lebih itu di bulan lalu ada suatu event di lapangan Rampal Malang. Siapa di sini yang nggak tahu lapangan Rampal Malang? Pasti tahu semua ya. Jadi di lapangan Rampal itu bulan lalu ada suatu event di mana ada Rans Entertainment ya, Pertamina. Jadi ada Rans Carnival yang berkolaborasi dengan Pertamina, seperti itu. Nah, menariknya di sini itu adalah orang-orang itu effort sekali untuk datang ke Rans Carnival dan juga bisa mendownload aplikasi My Telkomsel supaya bisa masuk ke Rans Carnival ini. Oke, jadi dari perilaku ini mendownload aplikasi My Pertamina ini itu sebenarnya juga karena menurut sudut pandang konsumennya itu adalah, oh ini cuma kecil gitu, maksudnya saya nggak perlu membayar lebih untuk bisa masuk ke karnival ini, maka dari itu ya udah mending download aja gitu kan, saya nggak perlu ngeluarin uang supaya bisa menikmati hiburan ini. Nah, akhirnya karena tindakan kecil tersebut, akhirnya orang-orang memutuskan untuk mendownload aplikasi My Pertamina ini. Yang pertama-tama itu adalah yang menjadi daya tarik dari orang-orang untuk bisa datang ke Rans Carnival itu adalah karena Rans Carnival ini adalah suatu event yang diadakan oleh Rans Entertainment. Nah, Rans Entertainment itu adalah suatu entertainment yang dimiliki oleh artis yang cukup besar di Indonesia, itu Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina. Apa sih di sini yang nggak tahu Raffi Ahmad? Seperti itu, Raffi Ahmad itu adalah suatu influencer ya yang cukup besar, terkenal di Indonesia, dan juga entrepreneur juga ya, yang seluruh keluarganya tuh juga orang-orang udah tahu gitu anaknya siapa, terus juga Nagita Slavina itu siapa, seperti itu. Terus kemudian dari Rans Carnival ini itu ada Raffi Ahmad yang datang ke Malang gitu. Nah, orang-orang juga ikut-ikut untuk FOMO karena ingin ketemu si Raffi Ahmad ini. Padahal sebenarnya juga kalau saya pikir-pikir waktu itu, kenapa sih saya tuh harus effort banget ya, padahal Raffi Ahmad gak kenal saya gitu. Tapi yang namanya juga influencer ya kan, orang-orang tertarik nih untuk ingin melihat si Raffi Ahmad ini, karena dari si marketingnya mereka, diiklankannya itu ada foto si anaknya Raffi Ahmad atau si Cipung ini. Nah, Cipung ini kan memang jadi daya tarik tersendiri juga bagi orang-orang gitu, termasuk saya pribadi gitu, lebih ingin tahu si Cipungnya daripada si Raffi Ahmad gitu. Nah, kemudian orang-orang akhirnya datanglah berbondong-bondong ya kan untuk ke Rans Carnival ini supaya bisa melihat keluarga si Raffi Ahmad ini. Terus kemudian ketika datang ke Rans Carnival ini ada syarat untuk masuk ke dalam, yaitu harus mendownload aplikasi My Pertamina. Waktu itu akhirnya saya juga ikut mendownload aplikasi My Pertamina gitu. Orang-orang akhirnya rela untuk, mungkin penyimpanannya ada yang penuh ya, itu akhirnya dihapus beberapa foto, video supaya untuk mendownload aplikasi My Pertamina gitu. Nah, ini menunjukkan perilaku konsumen juga gitu. Dan waktu itu ketika kita mendownload aplikasi My Pertamina ini itu diberi gratis untuk photo booth. Nah, photo booth ini itu juga ada syarat dan ketentuannya setelah kita melakukan sesi foto gitu. Jadi di photo booth tersebut itu ada memang logo Pertaminanya juga ya, yang berarti juga itu salah satu marketing dari mereka juga gitu. Terus setelah kita selesai foto booth,
habis itu kita itu diwajibkan untuk memfoto si foto kita ya, jadi ngefoto-foto gitu. Terus kemudian kita upload di Instastory kita. Nah, dengan men-tag Pertamina dan juga memberi caption cukup lupa ya waktu itu Rans Karnival atau apa seperti itu. Nah, ini salah satu marketing dari mereka juga supaya orang-orang juga tertarik untuk datang ke Rans Karnival. Jadi dari word of mouth. Nah, ini baru bener ya gitu. Nah, kemudian dari ini juga orang-orang akhirnya juga kemungkinan besar nih bisa ikut juga ke Rans Karnival ini dan berbondong-bondong juga datang ke situ. Kemudian daya tarik lainnya itu selain karena memang ada Raffi Ahmadnya, ada foto booth-nya, itu adalah ada stand-stand makanan yang berjajar di situ. Jadi kurang lebih ada berapa belas lah gitu, lebih dari 10 dan itu cukup banyak juga ya. Kemudian ada juga biang lalanya, kora-kora, terus ada event zumbanya juga di sore hari. Kemudian paginya itu ada event juga dengan makan sereal. Nah, pas malamnya ini yang paling ramai-ramainya itu ada band terkenal juga dan ada Raffi Ahmadnya. Nah, ini adalah puncak dari si Rans Karnival ini yang buat orang-orang itu tertarik sekali untuk bisa datang ke acara Rans Karnival ini gitu. Kemudian ada juga perilaku konsumen yang konsumen ini harus terpaksa untuk membeli makanan di tempat karnival tersebut karena apa? Dari si pihak Rans Karnival sendiri itu dilarang untuk membawa makanan dan juga minuman dari luar. Sehingga karena hal tersebutlah para konsumen ini yang memutuskan untuk ya udah tidak ada pilihan lain gitu. Sebaiknya memang beli makanan di sini karena kalau misal nggak beli juga ya kehausan juga dan kelaparan. Kalau misal mau keluar pun, masuk pun juga harus menunjukkan aplikasinya lagi seperti itu. Jadi tidak ada pilihan lain bagi konsumen dan akhirnya memutuskan untuk membeli makanan di dalam Rans Karnival ini. Tapi jujur aja juga di dalam Rans Karnival ini makanannya juga lumayan mahal juga ya. Ya tapi ini yang namanya juga keinginan, kebutuhan juga untuk makan dan minum, ya tidak ada pilihan lain seperti itu. Saya tinggal megangan dulu ya teman-teman, bapak semuanya. Jadi habis ini saya lanjut lagi. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Jadi yuk kita lanjut. Jadi sebenarnya dapat kita simpulkan dari berbagai macam faktor-faktor yang tadi disebutkan. Yang pertama, yang membuat ketertarikan dari si konsumen adalah dari daya tarik selebritinya, yaitu si Raffi Ahmad dan juga Rans Entertainment ini. Nah, sehingga warga Malang itu ingin melihat bagaimana sih wujud asli dari idolanya yang biasanya dilihat di televisi atau mungkin di media sosial seperti itu. Yang kedua adalah dari segi FOMO-nya, dari faktor FOMO. Nah, karena hal tadi seperti foto booth tadi kemudian diposting ke Instagram, nah ini bisa menciptakan word of mouth juga yang bisa mengaruhi orang lain juga untuk bisa datang ke Rans Karnival seperti itu. Nah, kemudian ada faktor karena hiburannya juga ya. Kita tahu sendiri kalau Rans Karnival dari namanya sendiri aja, oh berarti di sini isinya adalah hiburan. Ada stand-stand makanan ya dan lain sebagainya, ada wahana yang memang dapat menarik perhatian dari masyarakat sekitar. Kemudian faktor yang lainnya itu adalah karena juga sebagai seorang konsumen yang datang ke Rans Karnival. Nah, ada momen dimana si petugas Rans Karnival itu memberikan kewajiban kepada konsumennya untuk mendownload My Pertamina. Nah, karena ada kewajiban tersebut akhirnya membuat si konsumen ini melakukan sebuah tindakan di mana mendownload si produk digital tadi, yaitu My Pertamina ini. Nah, hal inilah yang menimbulkan yang namanya perilaku konsumen juga termasuk. Terus kemudian ada juga di mana panitia dari si Rans Karnival itu melarang untuk konsumennya atau pengunjung itu membawa makanan atau minuman dari luar ke dalam. Nah, karena hal inilah yang membuat konsumen itu lebih memilih untuk membeli produk atau makanan yang ada di dalam karnival tersebut.
ya memang tidak ada pilihan lain gitu. Maka dari itu ini yang membuat keuntungan ya kan dari si Rans Carnival dan juga stand-stand yang ada di dalam karnival tersebut. Jadi dari acara Rans Carnival tersebut di bulan lalu itu bisa dikatakan juga cukup berdampak juga ya karena dari efeknya sendiri itu warga Malang juga banyak yang berdatangan, terus juga mereka hampir semuanya berarti kurang lebih berapa persen ya, hampir 100% yang berkunjung ke situ ya insya Allah mendownload si aplikasi karena wajib sendiri aplikasi My Pertamina. Nah jadi dari aplikasi My Pertamina sendiri itu bisa dikatakan kita adalah salah satu pelanggan loyal juga dari Pertamina. Namun memang di akhir-akhir ini ternyata itu ada berita-berita tentang Pertamina yang merugikan negara. Ternyata selama ini kalau kita beli Pertamax yang kita dapat itu adalah 190-an triliun. Nah ini cukup banyak sekali ya sampai segitu seperti itu. Nah ternyata dari korupsi ini juga itu berimbas ke perilaku konsumen juga gitu. Cukup mengecewakan juga karena selama ini yang kita ngisi itu Pertamax ternyata diisinya adalah Pertalite. Imbasnya konsumen itu akhirnya perilakunya berubah, yang awalnya mungkin loyal terhadap Pertamina ya sekarang beralih ya lumayan banyak yang ke SPBU lain, ke swasta seperti Shell. Mungkin sepertinya saya juga salah satu jadi orang yang FOMO juga tentang kabur aja dulu karena melihat dari berbagai macam berita yang ada di televisi, yang ada di ya TikTok berseliweran, Instagram dan lain sebagainya. Berita buruk itu setiap harinya berasal dari negara yang tak ada kejadian apa itu ada aja gitu. Jadi mungkin tagar kabur aja dulu jadi salah satu impian saya. Ya cuman kalau misal masih bisa bertahan dan survive di negara ini ya kenapa enggak seperti itu.